Sebelum acara dimulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebelum masuk ke acara, saya akan menyampaikan peraturan Zoom meeting malam hari ini. Yang pertama, mohon hadirin semuanya untuk mematikan mikrofon agar materi bisa fokus kepada Ustadz. Lalu yang kedua, silakan menyalakan video. Dan yang ketiga, nanti di akhir acara kita akan ada talaki surat Al-Fatihah. Jadi nanti yang berkenan ditunjuk oleh Ustadz untuk membacakan satu ayat dari surat Al-Fatihah, silakan menggunakan fitur raise hand di situ, nggih. Hari ini temanya adalah Tarhib Ramadan dengan tema benahi bacaan sebelum Ramadan. Dan tema materi hari ini adalah tentang urgensi membaca Al-Quran. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan profil dari pemateri kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Hasan Iqbal Tantowi LC, tempat tanggal lahir Ponorogo 11 Mei 1985. Domisili di Magetan, status sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai 4 anak. Riwayat pendidikan di Lipia, Jakarta pada tahun 2011 dan pendidikan nonformal LBQ Usmani tahun 2006. LBQ El Tartil 2008 sampai 2011. Sanad beliau sudah mengambil sanad qiraah di WAMI Jakarta tahun 2012 dan amanah beliau sekarang adalah sebagai kepala pondok pesantren Baitul Quran Al-Jahro di Magetan. Pengasuh Rumah Tahfidz Al-Aufi Magetan, penasehat Rumah Tahfidz Ibnu Abbas Magetan, dan konsultan beberapa lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, Masya Allah, beliau ternyata sudah mengambil sanad qiraah. Dan mari kita ambil ilmu dari beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna hikmah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati husna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian, beserta juga seluruh jajaran pengurus Yayasan Al-Aufi, muadibah semuanya, muadibah Rumah Tahfidz Al-Aufi, juga Bapak Ibu wali santri Rumah Tahfidz Al-Aufi, dan juga peserta Tarhib Ramadan di Rumah Tahfidz Al-Aufi, ya, dari berbagai daerah. Tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Bandung, dan dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di agenda Tarhib Ramadan yang
bukan yang di tahun ini kita mengambil tema adalah menyiapkan bacaan sebelum Ramadan. Hakikatnya adalah karena Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, tentu yang kita harapkan bagaimana Al-Quran yang kualitas Al-Quran kita ini mulai dari hal tata cara ibadahnya itu membacanya, antaranya adalah tilawahnya, membacanya, tilawahnya, sebelum tilawahnya adalah bagaimana kita perbaiki sehingga Ramadan itu rasanya adalah kita meningkat bacaan kita sebelum Ramadan, yang diharapkan ketika Ramadan kita maksimal dalam mendapatkan fadilah atau keutamaan, dan semoga meningkat kualitas amal kita nanti juga lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ikhtiar kita ya, dengan beberapa hal, dengan segala keterbatasan kita ya, kita coba memberikan pendekatan-pendekatan yang lebih, yang harapannya efektif dan kemudian sedikit membantu ya. Kalaupun banyak membantu tidak, tapi mudah-mudahan sedikit membantu Bapak Ibu sekalian dalam beribadah Al-Quran ya. Kita berbicara ibadah Al-Quran ini kan utamanya adalah qiraat atau membacanya, sehingga betul-betul kita masuk kategori hamba Allah yang disebutkan dalam hadis al-mahir fil Quran ya. Dalam al-mahir fil Quran itu orang yang pandai dalam Al-Quran, karena di situ ada keutamaan yang tidak dimiliki bagian lainnya. Karena ada juga kategori orang alladzi yatata'ta wa huwa 'ala syaq wa lahu ajrun. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Maka sekali lagi ini pentingnya kita untuk memahami secara utuh bahwasanya keutamaan Al-Quran ini yang kita harapkan berikutnya adalah bagaimana kita optimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan ini. Kita mengulangi lagi, jadi kita harus memahami bahwasanya momen Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Makanya apapun yang sebenarnya terkait dengan Al-Quran itu akhirnya menjadi luar biasa. Ya, bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Kemudian malaikat yang membawa Al-Quran menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW menjadi malaikat pilihan yang dimana Allah menyebutkan secara khusus ya. Wa yantanazzalul malaikatu warruhu ya. Malaikat Jibril ini kan menjadi malaikat yang spesial akhirnya, karena di penyebutannya dalam Al-Quran setelah disebutkan para malaikat yang banyak selalu dikhususkan. Makanya tanazzalul malaikatu warruhu gitu kan, para malaikat turun dan juga ruh malaikat Jibril, atau dalam surat Al-Ma'arij ta'rujul malaikatu warruh gitu kan, malaikat naik dan ruh di situ disebutkan adalah malaikat Jibril, di mana sekali lagi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi yang menerima Al-Quran ini juga akhirnya menjadi Nabi yang penutup, Nabi yang spesial, ya, khitamul anbiya wal mursalin, penutup para Nabi dan para Rasul. Kan? Maka juga manusia pun juga ketika hatinya diturunkan masuk di dalamnya Al-Quran, maka akan menjadi sebaik-baik manusia. Inilah kita pentingnya ketika urgensi kita membaca Al-Quran, urgensi kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, sehingga yang diharapkan adalah bagaimana Al-Quran tidak hanya sekali lagi bacaan kita bagus, tapi juga masuk dalam hati. Karena sekali lagi core-nya manusia itu ada al-qalb, masuk di dalam hatinya. Ya, hati itu adalah qalb. Qalb itu bisa bolak-balik. Artinya kalau dalam bahasa Arab, qallaba yuqallibu itu kan membolak-balik ya. Qalb, hati manusia itu sifatnya bisa berbolak-balik. Maka ketika kemudian terisi dengan Al-Quran, maka di situ akan membalikkan hati manusia dari jahiliyah menuju
keislaman, ya. Sehingga manusia itu berbeda ketika hatinya terinstal Al-Quran dengan yang tidak. Maka bagaimana caranya? Maka kita awali dengan hal-hal yang paling dasar. Ya. Yang pertama adalah al-imanu bil Quran. Ya. Sebelum yang lain-lainnya adalah sekali lagi kita menguatkan keimanan, dasar keimanan kita terhadap Al-Quran. Ya. Inilah pentingnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama kali adalah terkait kita memperbaharui keimanan kita, menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran, sehingga betul-betul sebagai hamba Allah, al-mu'min, al-khalis, ya, seorang mukmin yang ikhlas, seorang al-mu'min as-sadiq, orang yang beriman dengan penuh kejujurannya terhadap Al-Quran. Ya. Kenapa? Jadi keimanan yang jujur terhadap Al-Quran itu yang akhirnya menjadikan kita terus terarah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Makanya diawali dengan kita tajdidul iman, kita senantiasa memperbaharui keimanan kita, terutama al-imanu bil Quran. Kita mengimani Al-Quran. Apa yang kita iman dari Al-Quran? Kita harus iman bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu yang pertama. Kita mengimani, meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala al-munazzal yang turun kepada qalbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun di mana? Di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Jibril, ya. Dan nyampe kepada kita bitawatur, dengan mutawatir, ya. Al-muta'abbid bi ibadatihi, juga tentu membacanya adalah ibadah. Maka yang pertama kali adalah tadi keimanan bahwasanya kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah sallallahu alaihi wasallam, kalamullah subhanahu wa taala. Jadi itu kita awali dari situ. Ada keyakinan yang utuh bahwasanya ini adalah kalamullah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, keimanan yang dilandasi atas kejujuran, maka akan membawa orang tersebut kepada amal kebaikan-kebaikan berikutnya. Makanya disebutkan alaikum bisidq. Kita diperintahkan untuk jujur, ya, jujur dalam keimanan. Sehingga apa? Di antara jujur dalam keimanan, maka akan terarah juga ketika iman kita terhadap Al-Quran itu dengan penuh kejujuran, maka akan mengarahkan kejujuran ini kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga kejujuran kita dalam ber-Al-Quran pun akan mengarahkan, menunjukkan yahdi ilal bir, ya. Jadi akan menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada kebaikan, ya. Kemudian wal birra yahdi ilal jannah. Maka kebaikan itu yang kemudian menjadikan pelakunya untuk masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada yahdi ilal bir. Bahwasanya ketika landasan keimanan kita terhadap Al-Qur'an itu dengan kejujuran, dengan penuh kejujuran, as-sidq, ya. Ya. Kalau kita berbicara as-sidq, kita teringat sahabat Rasulullah yang dijuluki as-siddiq, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu kenapa disebut as-siddiq gitu, ya? Karena semua orang pada saat itu yang didakwahi Rasulullah SAW untuk menerima Islam, satu-satunya sahabat yang tidak mempunyai kabuah. Kabuah itu ketika disampaikan Islam, ya, itu tidak, kabuah itu kalau dulu dosen saya mengatakan jalan ke belakang satu langkah gitu, mundur satu langkah gitu. Jadi kalau dikasih tahu tuh kaget begini, mundur satu langkah itu ke belakang, itu namanya kabuah. Nah, semua orang saat itu yang dijuluki yang didakwahi Rasulullah untuk masuk Islam, yang tidak memiliki kabuah. Kabuah itu kaget dan mundur satu langkah gitu, ya. Itu hanya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kenapa? Beliau
satu-satunya sahabat Rasulullah yang ketika didakwahi Rasulullah untuk mengimani Islam ini, untuk masuk Islam itu sama sekali langsung meyakini dengan sepenuhnya dan tidak mundur ke belakang, tidak melangkah kaget melangkah ke belakang, tandanya al-qabwah. Ya. Semua sahabat punya qabwah kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq, makanya disebut As-Siddiq, yang membenarkan, ya, yang membenarkan Rasulullah SAW, sehingga bahkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika kaum Quraisy pada saat itu komplain itu, kaum kafir itu komplain terkait dengan berita Rasulullah Isra Mi'raj, ya, maka Abu Bakar adalah yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan bahkan beliau mengatakan kalaupun lebih dari itu aku tetap akan percaya bahwasanya apa yang dilakukan Muhammad itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah adalah benar adanya. As-siddiq. Nah, kita kembali kepada makna as-siddiq, kejujuran. Makanya as-siddiqu yahdi ilal bir, ya, akan menunjukkan pelakunya ketika keimanannya dengan keimanan yang jujur, maka akan menunjukkan kepada albir, yahdi, hidayah. Hidayah itu menunjukkan, yahdi akan senantiasa. Makanya Rasulullah menyebutkan dengan fi'il mudhari' yahdi ilal bir. Ya, ketika kejujuran itu ada, maka akan menunjukkan pelakunya kepada albir, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kita ke albir tadi. Nah, kebaikan berikutnya adalah setelah kita beriman, tentu keimanan itu ada konsekuensinya. Setelah kita meyakini Al-Quran, maka karena itu sebuah landasan, ya, atau pondasinya, maka di atasnya dibangun sebuah amal yang disebut al-qiraah di antaranya. Ya. Man qara al-Quran, ya, banyak sekali. Man ta'allama al-Quran, ya, ada qiraah, ada ta'allam, ada ta'allum. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ada ta'allum dan ta'lim, ada belajar dan mengajarkan. Ada qiraah, man qara'a harfan, berarti apa? Membaca Al-Quran, gitu kan. Kemudian yatlunahu wa yatadarasunahu bainahum, ya, tilawah Al-Quran dan tadarus di antara mereka. Nah, itu di antara ibadah-ibadah atau aktivitas-aktivitas kita interaksi dengan Al-Quran. Ataupun dalam ayat hadis yang lain, al-mahiru fil Quran, orang yang pandai dalam Al-Quran, ataupun yang sedang proses belajar, ya ta'ta bahwa alaihi syak, orang yang masih terbata-bata. Atau kalau dalam faqra'u ma tayassara minal Qur'an, juga masih qiraah juga. Nah, makanya interaksi kita albir atau kebaikan-kebaikan dalam Al-Qur'an itu dalam bentuk amal itu banyak sekali bentuknya. Ada qiraah. Ada qiraah, man qara'a harfan, berarti kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf, gitu kan. Ataupun alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Tilawah Al-Qur'an. Atau warattalnahu tartila, mentartilkan Al-Qur'an, melakukan Al-Qur'an. Ataupun dalam riwayat yang lain tadi tadarrus, yatadarasunahu bainahum, ya. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tilawah Al-Quran dan tadarus di antara grup itu. Nah, maka itu di antara bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita sering bertanya, apa artinya qiraah, apa artinya tilawah, apa artinya at-tartil. Ya. Nah, mungkin selama ini kita ya memahami antara qiraah, membaca, tilawah juga seringnya kita mengatakan adalah membaca, tartil ya mentartilkan Al-Quran, melakukan Al-Quran, gitu ya. Mungkin juga, nah itu nanti akan ada maknanya sendiri-sendiri. Ataupun wa yatadarasunahu, tadarus Al-Quran, nah, atau tadabbur Al-Quran, semuanya ada ininya sendiri. Kita mulai dari al-qiraah. Nah, qiraah artinya adalah
Dari kalimat qara'a, yaqra'u, memang secara zahir adalah membaca Al-Qur'an. Qara'a itu kan qira'ah, iqra' gitu kan, bacalah kan gitu. Hanya Rasulullah ketika menerima wahyu pertama kali diperintahkan apa? Iqra', 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 ma ana biqari' gitu kan. Sampai Rasulullah mengulangi 3 kali. Ya. Nah, artinya qira'ah, iqra' memang membaca. Sebagian riwayat yang lain para muhaddisin juga mengatakan al-qira'ah di antaranya maknanya adalah al-hifdzu atau menjaga, menghafal Al-Qur'an. Ya. Tapi kemudian di antara kita ada yang dalam proses qira'ah ya lebih sementara ini adalah lebih pada membacanya gitu ya, karena bisa membaca, bisa qiraah itu artinya membaca dan juga artinya juga menghafal. Kemudian tilawah. Tilawah itu memang seringnya kita mengatakan tilawah itu sama dengan membaca Al-Qur'an. Ayo tilawah Al-Qur'an kan gitu biasanya ya. Nah, padahal tilawah itu dari kalimat tala yatlu itu ya ittaba'a yattabi'u. Artinya mengikuti. Jadi kalau tilawah itu maksudnya adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kandungannya. Walaupun sekali lagi mungkin terbiasa kita mengatakan tilawah Al-Qur'an sama dengan membaca Al-Qur'an atau qiraatul Qur'an biasanya begitu. Tapi tilawah secara makna hadis, secara makna kalau dalam tafsir adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'ah. Jadi haqqa ittiba'ih, maaf. Jadi kalau kita membaca tafsir alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang diberikan padanya Al-Qur'an maka yatlunahu haqqa tilawati. Dia akan mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Jadi tilawah itu mengikuti Al-Qur'an. Ya, mengikuti kandungan Al-Qur'an. Tidak hanya membacanya tapi juga kandungan isinya. Ya, karena dalam Al-Qur'an pun juga kita memang harus diperintahkan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana gitu ya. Kalau sudah kami bacakan, selesai membacakannya baru ikuti bacaannya, wahai Rasulullah kan begitu. Nah, makanya juga di antara mengikuti Al-Qur'an itu adalah mengikuti bacaannya sebagaimana Quran itu diturunkan. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an ini diturunkan, kan begitu. Makanya kenapa ada proses tahsin, ada proses perbaikan bacaan gitu ya. Ada proses agar bacaan kita benar ya. Harapannya adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi makna tilawah, jadi lebih dalam lagi bahwasanya tilawah itu adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kandungannya, mengikuti bacaannya ya. Jadi tidak hanya bacaannya saja tapi juga kepada kandungan isinya Al-Qur'an. Itu makna tilawah. Kemudian ada at-tartil. At-tartil itu lebih kepada ketika kita membaca Al-Qur'an itu kan jadi tartil itu melakukannya Al-Qur'an. Jadi kita membaca Al-Qur'an ini kan dengan tartil itu nanti kan ada dibagi menjadi 3. Ada bacaan atau tartil itu dengan al-hadr, dengan bacaan cepat, ya, dengan tadwir, dan juga dengan at-tahqiq, ya, bacaan lambat, bacaan cepat, dan bacaan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Maka di pembagian 3 tadi, apakah tartil ada? Tartil itu ada di ketiganya. Ya, jadi walaupun kita mengatakan hadr, kita mengatakan tadwir, kita mengatakan tahqiq, yaitu semuanya adalah tartil Al-Qur'an. Hanya tadi kecepatannya tadi, ada yang bacaan cepat, lambat, dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, berikutnya adalah yatadarasunahu bainahum. Tadarus itu lebih kepada adars, mengambil pelajaran, tadarus Al-Qur'an. Makanya biasanya kalau kita tadarus Al-Qur'an sering maknanya
ngaji bareng-bareng gitu ya. Tapi yang dimaksud tadarus itu kan kita dengan banyak orang gitu, dengan satu majelis ya. Karena di dalam kalau hadis kita terkait dengan yatadarasunahu bainahum itu hadisnya adalah mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi tidaklah satu kaum, satu grup halaqah, satu satu kelompok ya, satu grup, satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah ya. Kemudian apa? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian tadarus di antara mereka, mentadarusi Al-Qur'an di antara mereka. Berarti tadarus itu adalah proses kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an dengan secara bersamaan, tidak sendiri. Tadarus itu kalau secara fiilnya pun kan tafa'ala ya, harus minimal 2 orang kan gitu. Ya. Makanya saling bisa saling belajar Al-Qur'an, mentadarusi, mengambil pelajaran di dalamnya. Maka kemudian ada keutamaan kan, kalau hadis itu kan orang yang dalam satu kelompok ya di Masjid Allah membaca Al-Qur'an, tadarus di antara mereka, maka ada keutamaan. Illa an nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa an nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, wa hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat, gitu kan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut mereka, orang-orang yang berkumpul di masjid itu yang membaca Al-Qur'an dan tadarus di antara mereka Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan ceritakan, iku lho ana hambaku sedang di masjid Allah, di masjidku, di tempatku untuk belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an bersama-sama. Itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada wa dzakarahumullahu fi man 'indah, ya. Kepada makhluknya yang di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, fi man 'indah. Jadi mungkin tidak viral di dunia. Kita biasanya seringkali viral kita bilang viral. Tapi mungkin orang-orang yang belajar Al-Qur'an itu tidak viral di dunia, tapi viral di hadapan Allah Subhanahu wa taala, viral di sisi makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi berbagai macam bentuk albir ataupun kebaikan ataupun amal saleh di dalam Al-Qur'an ya, ada tadi makna qiraat sudah saya ya, ada tartil, ada tadarrus ya. Itu diantaranya juga ada tadabbur Al-Qur'an ya, mentadabburi Al-Qur'an. Nah, itu diantara bentuk-bentuk interaksi kita terhadap Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan ini ya, di tarhib Ramadan di Al-Aufi ini memang sengaja kita mengambil tema internetnya lagi buruk ya. Makanya kenapa kita mengambil tema benahi bacaan sebelum Ramadan itu kan diantara karena proses interaksi kita dengan Al-Qur'an, proses albir kita pada Al-Qur'an ini, dengan Al-Qur'an ini mayoritasnya adalah dengan bacaan, dengan qiraah, ya, bacaan dan hafalan, ya. Makanya kenapa yang kita benahi dulu dari bacaan ini, ya, jadi sebelum kesana gitu ya, sebelum kita berproses yang lebih lanjut terkait dengan interaksi Al-Qur'an, maka kita juga selain memperbaiki tadi dasar keimanan kita terhadap Al-Qur'an, betul-betul meyakini Al-Qur'an ini adalah kalamullah suci, ya. Maka berikutnya adalah
terkait dengan ibadah dengan Al-Quran ini. Bagaimana kita benahi bacaan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kenapa? Karena sekali lagi Al-Quran ini ketika kita membacanya tidak benar, justru yang kita khawatirkan. Dan kita tidak ada etikat ya, tidak ada etikat untuk memperbaiki diri dalam membaca Al-Quran. Maka yang kita khawatirkan Al-Quran itu tidak menolong kita di hari kiamat, tapi justru akan menuntut kita, atau sebaliknya justru menuntut kita. Makanya perlu sebuah proses yang baik. Ada mujahadah. Karena kalau tidak ada mujahadah, tentu Allah tidak akan juga memberikan petunjuk. Karena di Al-Quran pun diberikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah fina di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak ada mujahadah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, maka Allah juga tidak akan memberikan petunjuk. Makanya kadang orang-orang ini kan kadang, ya Allah, Ustaz, saya kok belum dapat hidayah. Bukan, akhirnya kembali kan kepada diri kita. Sudahkah kita ada mujahadah? Ada usaha yang kuat ya dalam berproses dengan Al-Quran. Ya. Sudahkah kita ada proses yang kuat mujahadah dalam membenahi bacaan Al-Quran? Apa ikhtiar kita? Nah, itu yang penting. Apa ikhtiar kita? Makanya ada ikhtiar yang sebenarnya sudah disebutkan dalam Rasulullah SAW menyebutkannya sangat jelas. Man ta'allamal Qur'an. Diawali dengan proses ta'allum. Man ta'allamal Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya. Barang siapa yang belajar Al-Quran. Nah, sudahkah kita mujahadah dalam ta'allamal Qur'an? Sehingga kita layak menjadi yang disebutkan Rasulullah, khairukum, menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Ya. Jadi, ini yang kadang menjadi kembali kepada diri kita. Kenapa gitu kan? Tadi sekali lagi, kenapa ada semacam, kok saya ini tidak bisa baca Quran? Kenapa saya ini kok kayak nggak ada petunjuk dalam Al-Quran? Sekali lagi, petunjuk itu berdasarkan mujahadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Jahadu hidayah. Ada upaya mujahadah, baru kemudian Allah akan berikan garansi petunjuk. Karena di situ ada lam taukid dan nun taukid. Lanahdiyannahum subulana. Dan Allah akan senantiasa berikan. Makanya usaha dulu. Mujahadah dulu dalam membaca Al-Quran. Caranya mujahadah dengan Al-Quran apa? Ta'allam, belajar Al-Quran. Belajar qiraahnya, belajar cara membacanya dengan benar. Cari guru yang bersanad kalau bisa. Kalau tidak bisa, cari guru yang sekiranya dari si bacaan yang kita yakin kebenaran bacaan beliau, ya, walaupun mungkin belum bersanad, tapi kemudian ketika kita yakin gitu ya, dia bacaannya benar, bacaannya bagus, ya, dan mungkin di lembaga misalnya kan, karena kadang hari ini legalitas ya orang bisa menilai itu, ini biasanya juga dari kelembagaan juga ya, maka kita ada usaha dulu, belajar dulu, datangi guru, datangi rumah tahfidz, datangi rumah Quran, datangi lembaga-lembaga Al-Quran di sana, karena proses khairukum itu tidak akan tuntas sebelum kita ta'allam, sebelum kita belajar dulu. Ya. Kalau kita berbicara masalah belajar ini, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya senantiasa mentalakikan, membacakan, menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kepada malaikat Jibril itu setiap Ramadan itu kepada malaikat Jibril. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafatnya pun, di Ramadan terakhir ketika beliau wafat adalah sudah 2 kali khatam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Sehingga kita harus ada upaya ke sana. Ya.
Artinya apa? Rasulullah yang sudah maksum saja masih menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril, apalagi kita. Makanya ta'allam al-Quran itu adalah keniscayaan. Wa'allamahu, kalau ingin betul-betul menjadi khairukum, adalah tidak cukup kita hanya belajar, tapi juga ada proses dalam kita allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Wa'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah, ketika dalam proses Al-Quran ini, kita betul-betul baik, ya, betul-betul akhirnya menjadi orang al-mahiru fil Quran, orang yang bacaannya benar dan bahkan mahir, memiliki karakter al-mahiru fil Quran, maka ada keutamaan di situ. Ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah lagi taat, mulia dan taat, ma'iyah, dibersamai, dikancani lek wong Jawa itu, dikancani malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian, terus bagaimana Ustaz kalau memang dia belajar tapi kemudian tidak tuntas-tuntas, blokuk wae kan begitu. Tapi dia sudah ada mujahadah. Makanya Rasulullah pun menyebut walladzi yata'ta, orang yang terbata-bata. Orang yang terbata-bata wa huwa alaihi syaq, dan dia berat begitu ya. Tapi terus belajar, tapi terus ada proses dia belajar walaupun terbata-bata, maka falahu ajron, kata Rasulullah, dia tetap punya pahala, dapat dua pahala. Jadi sekali lagi, walaupun kita belum mahir dalam Al-Quran, tapi terus ada proses belajar, maka insya Allah kita tetap mendapatkan dua pahala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang harus juga kita bangun dalam diri kita, bahwasanya Al-Quran itu Allah sudah mudahkan. Laqad yassarna al-Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Allah sudah memudahkan Al-Quran. Maka Allah itu kan menghamparkan mana di antara hambaku yang mau belajar. Kita itu mau apa enggak saja intinya. Allah sudah mudahkan. Laqad yassarna. Allah sudah betul-betul sudah Allah mudahkan. Maka di antara hambaku mana yang mau belajar Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik ya, kita akan coba mentalakikan, kasih waktu dulu untuk ini ya, diskusi ya. Pada MC, waktu saya sampaikan kepada MC, monggo pada Ustaz Muji. Ya, terima kasih atas ilmunya Ustaz, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada yang bertanya, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silahkan bisa langsung dinyalakan stikernya sambil menggunakan fitur raise hand ya. Dan setelah nanti sesi pertanyaan akan dilangsungkan sesi talaki surat Al-Fatihah. Dan sambil menunggu pertanyaan, silakan disiapkan Al-Qur'annya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, siapa lagi? Dengan? Ini dengan walinya Nah, Husna Az-Zahra Maharani Ustaz. ya, silakan Bapak. Ini Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita mengaji Al-Quran? Jadi itu agar supaya kedengaran enak Ustaz, tanpa mengedepankan tajwidnya Ustaz. Hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi intinya kita membaca Al-Quran supaya kedengarannya kok enak gitu loh, tapi tajwidnya itu salah gitu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, ada logika yang harus kita balik ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan benar itu sebenarnya dalam salah satu kalau kita lihat dalam matan Al-Jazari itu menyebutkan
Di antara bentuk kita menghiasi Al-Quran, mengindahkan Al-Quran itu adalah bacaannya adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, ya. Ketika kita memberikan setiap huruf haknya, ya, panjang juga panjang, pendek juga pendek, yang harusnya mendengung juga mendengung, ya, yang harusnya ikhfa diikhfakan, idgham diidghamkan, gitu ya. Ketika kita membacanya dengan benar, maka sebenarnya kita itu sudah termasuk mengindahkan Al-Quran. Jadi keindahan Al-Quran itu kan apakah yang didengar kita tanpa kemudian diridhai Allah Subhanahu wa taala, apa yang diridhai Allah itu kan adalah ketika kita juga membacanya dengan benar, maka insya Allah kita sudah menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Makanya tetap kita dahulukan karena ini kaitannya dengan ibadah, dan insya Allah ya saya sendiri ketika mulai belajar tajwid, mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh benar begitu ya, akhirnya justru bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik, ya, lebih indah dari sebelumnya. Insya Allah justru dengan belajar tajwid itu justru akan nanti suara kita akan lebih indah, ya. Apalagi ketika kita belajar makhraj dan sifat huruf. Kita meletakkan Al-Quran, meletakkan setiap huruf. Intinya tajwid itu kan sederhana sebenarnya kan, memberikan setiap huruf haknya. Artinya kita membaca huruf per huruf Al-Quran itu dengan haknya. Haknya apa? Haknya dia panjang, kita kasih panjang. Haknya dia gunnah, kita gunnahkan. Haknya dia dibaca pendek, ya kita baca pendek. Kan begitu. Ya, makanya ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, pas pendeknya juga pas, panjangnya juga pas, maka sebenarnya kita itu membaca Al-Quran akan lebih efektif. Kenapa? Yang tadinya panjang 2 harokat, atau yang tadinya panjang kita membacanya berlebihan, tapi ketika kita belajar tajwid, itu kita akan rapi. 2 harokat terus gitu. Kalau memang ada yang 2 harokat, 4 harokat. Sehingga kita membaca Al-Quran itu justru akan lebih cepat dari durasi waktunya ketika kita membacanya dengan benar, ya. Beda ketika kita belum belajar tajwid. Justru sisi waktu pun juga akan lebih lambat. Sisi ibadah pun juga kita, ya tadi, keutamaan fadilah itu akan justru kita banyak kehilangan ketika kita tidak memperhatikan setiap huruf haknya. Kurang lebih seperti itu Bapak ya. Jadi dalam rangka kita mendahulukan baca Al-Quran dengan tajwid itu juga dalam rangka menghiasi mengindahkan bacaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga insya Allah di hadapan manusia itu juga akan indah kok insya Allah ya. Terutama yang mereka paham ini ya, qiraah gitu, bacaan itu ya, dia akan tahu gitu kan, akan merasa enak ya. Jadi kalau saya sendiri ketika mendengar orang suaranya bagus tapi satu sisi bacaannya banyak yang salah, itu kadang ini ya, di telinga itu kan agak kering gitu. Jadi bagaimana hukumnya saat kita belajar tahsin pada baca Al-Quran, lalu kita beri tanda catatan kecil pada Al-Quran dengan pensil? Tidak apa-apa, boleh silahkan. Ya, karena begini, Al-Quran itu kalau kita berbicara rosem itu hanya tulisan yang tidak ada harokatnya. Nah, adapun ketika kita menambahkan tanda-tanda tertentu, misalnya ya, ketika kita dengan pensil atau dengan justru dalam rangka belajar Al-Quran, maka itu insya Allah tidak masalah. Yang penting jangan merubah rosemnya. Rosem itu lengkungan. Ya, kayak ba itu kan begini. Ya, adapun titiknya, fathahnya, kasrohnya, dhammahnya itu bukan termasuk daripada rosem atau tulisan. Ya, rosem itu kalau misalnya huruf ba itu hanya lengkungan aja begitu. Begini. Tapi tidak ada titiknya. Dulu itu. Kenapa kemudian ada titik, ada fathah, kasroh, dhammah gitu ya. Itu adalah ijtihadnya para ulama, karena Al-Qur'an kemudian menyebar sampai wilayah non Arab, sehingga
perlu kemudian penandaan itu sehingga orang yang tidak paham bahasa Arab pun akhirnya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Ya. Begitu ya, Bapak dari Husna ya. Izin bertanya, Ustaz, gimana mensiasati di mana iman kita naik turun untuk tilawah Al-Qur'an. Ya. Perbanyak istighfar ya. Bagaimana bisa mensiasati di mana iman kita naik turun untuk tilawah Al-Qur'an ya. Jadi perbanyak istighfar. Jadi kalau saat kita down ya, down itu sedang menurun spiritual kita, jangan lupa beristighfar. Kenapa? Istighfar itu akan menguatkan. Maka dalam Al-Qur'an kan faqultu astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, itu di antara keutamaan beristighfar itu kan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, Allah akan menambahkan kekuatan di antara kekuatan yang kalian miliki. Kekuatan itu kekuatan apa saja? Kekuatan keimanan, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, ya. Nah, maka kekuatan keimanan pun juga akan bertambah dengan perbanyak istighfar. Makanya perbanyak istighfar justru tadi terutama juga dalam keadaan tadi ya, ketika sedang down, imannya sedang turun, perbanyak istighfar. Insya Allah akan kembali kuat. Ya. Allah alam misal. Di mana dalam Al-Quran ada tanda-tanda mim wajib berhenti, lam dilarang berhenti, qaf lam. Ya. Betul. Mim itu adalah wajib berhenti. Itu singkatan apa nggih? Ya, yang saya tahu lam itu kan lam ya, lam alif itu memang apa ya? Sebenarnya ya jangan berhenti, lam itu jangan berhenti. Nah, kemudian mim saya belum menemukan maknanya, panjangannya apa. Kalau qaf lam itu artinya waqaf aula, berhenti lebih utama. Nah, adapun shad lam adalah wasal aula, melanjutkan lebih diutamakan. Ya, kalau jim jaiz boleh berhenti, boleh terus gitu ya. Nah, adapun penandaan ini kan maksudnya gimana gitu? Itu apakah singkatan apa gitu ya? Jadi singkatannya seperti itu. Qaf lam itu memang biasanya kita diajarkan lebih baik berhenti. Ya, sekali lagi karena memang secara singkatan adalah al-waqfu aula. Berhenti lebih baik. Tapi kalaupun terus juga boleh. Tapi waqaf lebih diutamakan. Shad lam, saya ulangi, shad lam itu adalah menyambung, meneruskan, itu lebih utama. Al-waslu aula. Lebih baik disambung. Adapun jim jaiz ya. Lam alif ya itu memang jangan berhenti ya. Kemudian mim itu harus berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mudah-mudahan bisa di ini berikutnya. Baik, keterbatasan waktu ya. Kita langsung buka, bisa ditampilkan sudah. Tolong buka slide-nya semuanya di surat Al-Fatihah. Jadi insya Allah kita mentargetkan dalam agenda ini kita akan benahi bacaan sebelum Ramadan, kita mulai dari bacaan Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun salat, ya. Makanya tadi kayak pembukaan, kenapa kita mulai dengan Al-Fatihah gitu kan. Kadang orang kok tilawah kok ya Al-Fatihah kok gak iso maca surat liya ini. Bukan itu. Tapi Al-Fatihah itu punya keutamaan lain. Keutamaan yang sangat besar, fadilah-fadilah yang luar biasa besarnya. Makanya kenapa tadi di awal kita membukanya dengan Al-Fatihah. Dan kemudian tadi yang lupa belum sholawat ya. Jadi kita mulai ya. Saya membacakannya. Jadi ada beberapa hal di surat Al-Fatihah ini yang sering menjadi kesalahan-kesalahan dalam membacanya, yang mungkin harus dirubah kebiasaannya. Karena sering mendengarkan ini, makanya
kenapa saya perlu menyampaikan mentalakikan bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan ta'awud. Adapun ta'awud itu bacaannya tidak ada di dalam Al-Quran, tapi diperintahkan dalam Al-Quran. Adapun bentuk bacaannya banyak sekali, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu diantaranya yang familiar sering kita dengar. Tapi ada juga bacaan dalam hadis disebutkan A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu juga boleh. Ya. Adapun membaca ta'awudz, ya, sekali lagi itu diperintahkan karena fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Kalau mau baca Quran, baca ta'awudz, ya. Baca isti'adzah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan, ya. Kalau membaca Al-Qur'an dengan keras, boleh dibaca dengan pelan atau boleh juga dibaca dengan keras juga, ya. Tapi kalaupun dibaca pelan juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, seringkali kita membacanya bisa semuanya bisa membuka mic-nya. Nanti kalau saya kode untuk mengikuti, tolong diikuti ya. Kalau saya ikut bareng, ayo 1, 2, 3 gitu ya. Coba saya bacakan, tolong semua mic-nya dibuka. Nanti kita bisa bareng ya. Saya bacakan. Nah, seringkali membaca ta'awudz itu kadang-kadang kelewatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang terlalu ini. Tapi sebenarnya kalau ta'awudz sih sebenarnya tidak masalah karena memang tidak termasuk bacaan Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an, cuma diperintahkan dalam Al-Qur'an. Adapun bacaan ta'awudz atau isti'adzah itu diajarkan Rasulullah dalam hadis, ya. Seperti yang familiar kita baca. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sekarang kita bismillah. Kalau bismillah ini nanti perhatikan di lam dan mim, ya, yang sering kali terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang sering terjadi kesalahan, sering kali membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lamnya terlalu panjang, melewati 2 harakat, dan mimnya ar-Rahman, nah, kelebihan, ya. Bismillah. Nah, ini juga kelebihan juga membacanya. Makanya cara mengendalikan panjang 2 harokat cukup kalau kita pakai ketukan, diangkat tangannya agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tangan ini ketukan gitu ya. Ya, tok 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 gitu. Kalau 2 harokat, tangan kita diangkatnya agak ke atas. Artinya apa? 2 harokat itu ketika kita melewati 1 harokat setengah, itu sebenarnya sudah masuk 2 harokat. Jadi nggak terlalu panjang. Makanya dikontrol di lam, bismillah, dikontrol, sama ar-Rahman, dikontrol. Perhatikan bacaan saya, baru nanti kalau saya ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, dalam pakai media Zoom begini, jangan terpengaruh suara orang ya. Suara orang bareng-bareng kadang nungguin, jangan nungguin suara orang. Sudah pakai standarnya yang sudah saya bacakan. Karena kadang begini, nyampainya suara bareng-bareng itu kalau Zoom begini memang kita tidak bisa nunggu temennya, sudah. Pokoknya baca sesuai dengan yang saya bacakan aja. Ya, temennya agak telat karena terkendala sinyal, ya, atau terkendala jarak. Ya. Maka perhatikan, saya ulangi. Bismillah, perhatikan millahi itu ditekan lamnya, jangan terlalu panjang. Sekarang yang kedua rahmani, coba rahmani, 1, 2, 3. Rahmani. Bismillah, saya bacakan sekali lagi, nanti ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah sebagian besar saya melihat tadi sudah mulai bagus. Kembalikan di ini ya. Sekarang ke slide-nya lagi, Ustazah Rani. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tekan di lamnya. Lillahi. 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 Sekarang lillahi. Nah, Rabbil Alamin. Rabbil Ala. Coba. Rabbil Alamin. Nah, sekarang kita bacakan sekali lagi, kemudian diikuti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, jadi baca sesuai dengan suaranya sendiri-sendiri ya, jangan nunggu orang lain ya. Nah, ini yang akan diantisipasi berikutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Perhatikan di sini. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Seringnya mimnya ini kadang kelewat. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kenapa mimnya panjang padahal cuma 2 harakat? Surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah ini 2 harakat, 1 harakat, 2 1 banyakan ya, 2 harakat 1 harakat. Cuma yang 6 harakat itu cuma waladhdallin, cuma itu toh. Yang lainnya 2 1 2 1 gitu ya. Sama ketika kita mat arif sukun nanti. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, mimnya perhatikan, seringkali yang terbaca Maliki yaumiddin itu kadang-kadang itu. Padahal ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seringnya yaknya kurang ditekan masuk karena yaknya tasydid.
Ya-nya tasydid. Bukan iya, tapi iya ditekan masuk. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan sampai selesai dulu, baru nanti diikuti ya. Nanti aja nggak apa-apa. Saya senang kalau interaktif begini, biar nggak ngantuk ya. Kita Senyum kalau agak senyum sedikit, agak ketawa ini ya nggak apa-apa. Namanya juga senyum ya, karena iya karena suaranya Rono gitu kan. Coba iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Coba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada juga yang baca, saudara-saudara kita itu ada sebagian yang baca dengan tidak terus, tapi sebenarnya saya juga tidak sepakat ya, dengan cara baca seperti itu. Jadi bacanya iyyaka na'budu. Kenapa harus dipotong begitu? Padahal ya Al-Quran bacanya ya langsung. Jadi dibacanya langsung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Sirata, perhatikan dua harokat. Sirata, ihdinas siratal mustaqim. Ya. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jangan menunggu temennya ya, langsung pokoknya baca aja gitu. Jangan suara konorung teko kayak gitu. Kemudian berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kuat apa enggak? Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan. Sebentar. Ini memang agak panjang ya. Tapi ketika kita terbiasa membaca ini ya, insya Allah bisa. Makanya ketika kita sudah berhenti ihdinas siratal mustaqim, makanya pentingnya kita memahami bacaan itu panjang pendeknya. Ketika pas, insya Allah juga akan kuat nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang panjang 6 harokat cuma waladdallin. Nah, ini ada 6 harokat. Kemudian ketika mau masuk lam, ini yang diantisipasi adalah ditekan. Waladdallin. Ya, diangkat. Ditekan dan diangkat sedikit, kemudian masuk tasydid huruf lam. Ya. Karena memang cara bacanya begitu. Dengarkan aja, banyak sekali para imam gitu ya, yang panjenengan mungkin tahu siapa ininya ya, para syekh itu. Ketika waladdallin itu mesti diangkat sedikit untuk masuk ke huruf lam menjelang akhir. Jadi 5, 6 ditekan. Ya. Coba waladdallin.
Coba 1, 2, 3. Angkat ya. Ketika mau masuk lam, sudah panjang 5, 6 diangkat masuk ke huruf lam. Waladdallin. Coba 1, 2, 3. Ini nikmati bacaan Al-Quran itu. Kalau memang panjangnya 5, kasih dia 5 harokat. Kalau 6 harokat, ya 6 harokat. 2 harokat, 2 harokat gitu ya. Jadi berikan haknya. Huruf dot ini haknya berapa harokat? 6 harokat. Ya, 6 harokat. Berikan dia 6 harokat gitu loh. Jatahnya 6 kayak 6 nah gitu loh. Jatahnya 5 kasih 5. Nah, waladdallin ini jatahnya 6 harokat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang kita tampilkan ini Mushaf Rasul Utsmani, ya. Ini sebagai muqaddimah, ya. Karena di sesi yang ketiga nanti insya Allah kita akan ada pelatihan penggunaan mushaf ataupun Al-Quran Rasul Utsmani, atau yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang punya, itu Quran cetakan Madinah atau Quran Madinah atau Quran Rasul Utsmani, yang kalau yang wali santri Rumah Tahfidz Al-Aufi, anak-anaknya insya Allah sudah pada punya semuanya Quran Rasul Utsmani yang sudah kita bagikan, ya. Nanti bisa digunakan. Nah, harapannya adalah sebenarnya ada banyak rumus-rumus dalam membaca Al-Quran di Rasul Utsmani ini yang sebenarnya ketika kita memahami tanda baca itu sudah akan bisa membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Cukup dengan kita memahami tanda-tanda bacanya saja, insya Allah kita akan bisa membedakan ini mim atau nun yang dibaca idhar, dibaca jelas, atau nun atau mim yang dibaca gunnah ataupun ikhfa. Bacakan ini. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, ya, saya berharap ini nanti mungkin ada 1 atau 2 orang bisa membaca, ya, untuk tes case. Silahkan siapa yang mau mengajukan diri untuk membaca surat Al-Fatihah. Coba, Tat. Ya, silakan Bapak. Siapa ini? Pak Lahuri. Pak Lahuri, monggo Pak Lahuri. Insyaallah. Mabruk Pak Lahuri. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati di mim, ya, berhenti lagi. Yang mana, Ustaz? Ya, teruskan. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak kuat. Enggak apa-apa. Biasa ya, apalagi ini memang seringkali di situ ya surat ini. Tapi kalaupun memang tidak mampu, biasanya para imam itu berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga yang
memang beliaunya berhenti di alaihim. Ya, ada juga yang berhenti di alaihim. Tapi kalau saya sarankan, kalau memang nafasnya kuat, langsung disambung. Kalau tidak kuat, terpaksa saja berhenti di alaihim. Terus kemudian diteruskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ada beberapa imam yang saya lihat membacanya caranya seperti itu. Ya, tapi sebaiknya dibaca langsung sampai waladdallin. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada ihdina, ya. Coba masih dilihat di ini ya, di tampilan screen ya. Bacaan seperti ini, tulisan seperti ini, kita bisa membaca ihdina karena kita sering sudah banyak ditalakikan, dibacakan surat Al-Fatihah. Tapi di sambungan ayat-ayat lain di dalam selain surat Al-Fatihah, kadang kita tidak tahu. Kayak alif begini, ini kayak ihdina ini seperti alif ini, apakah dimulai apakah i ataupun a ataupun u. Nah itu biasanya kadang kita tidak tahu. Maka nanti dengan menggunakan mushaf Rasul Utsmani, apalagi kalau yang yang kita pakai ini ya, yang kita gunakan di Al-Aufi, mungkin kalau nanti Bapak Ibu ini mungkin Saudara Rani bisa dibuka ke ini lagi, ke galeri lagi, biar bisa membuka ini. Baik, saya tunjukkan. Sebentar, saya matikan kamera ini saya ya, background saya dulu. Sebentar, background saya matikan dulu biar bisa melihat. Sebentar. Tidak jelas ya? Ini ihdina. Jadi bisa dilihat nggak ihdina? Nah, ini kan ada kasroh ya. Ada kalau di Quran ini ada kasrohnya. Dikasih tanda kecil begini ya. Makanya kalau kita menggunakan mushaf Rasul Utsmani, insyaallah nanti kita akan lebih mudah dalam belajar Al-Quran. Insyaallah kita akan berikan bimbingan selama 4 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa banyak membantu Bapak Ibu sekalian dalam belajar Al-Quran. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Bagi yang mungkin ingin dievaluasi bacaan Al-Qur'annya, bisa mengirimkan bacaannya nanti melalui nomor WhatsApp saya yang mungkin nanti bisa di grup ya, tidak apa-apa. Bagi yang ingin mentalakikan bacaannya, silahkan nanti dijabrikan, nanti mungkin akan langsung saya evaluasi dan mungkin akan saya hapus di HP saya ya, karena kadang khawatir terlalu penuh. Tapi saya akan berikan jawaban, akan berikan tashih gitu ya, pembenaran perbaikan bagi yang mengirimkan bacaannya ke nomor pribadi saya di grup ya, insyaallah ada di grup WhatsApp-nya. Baik, saya kira demikian insyaallah untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin. Allahumma waffiqna bil amal salih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bil Ramadan. Amin. Amin.
Amin. اللهم اجعلنا واهلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. آمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء من آمين. بلدنا هذا خاصه dan من عامه انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Balikan kepada wabarakatuh. MC. Wah, sudah. Alhamdulillah, jazakumullah untuk Ustadz Iqbal. Terima kasih atas materinya, semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pertemuan pasti ada setiap Sabtu dan minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama kita akan ketemu lagi dengan materi adab membaca Al-Quran. Karena waktu sudah malam dan sudah tidak ada yang bertanya, jika nanti ada yang ingin menyaksikan bacaan ada ataupun ada linknya, insyaallah nanti di-share ya. Mari kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kehadirannya. Terima kasih Tat, ilmunya Tat.